Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, kowe konangan terus. Halo guys, hari ini kita akan bicara tentang bagian-bagian pada gitar guys ya, agar kalian tidak keliru dalam penyebutannya, atau mungkin dalam pembelajaran nanti ada bagian-bagian itu juga yang nanti akan disebut. Jadi Anda nggak salah paham. Oke, langsung aja ya. Oke guys, ini dia gitarnya. Saya pakai contoh gitar chord guys ya, chord yang SFX MEM yang kemarin saya review. Ini gitarnya. Oke, pada bagian gitar ini meliputi apa aja gitar. Oke, nomor 1 kepala. Oke, nomor 1 kepala. Nah, kepala gitar atau headstock, ya kan? Headstock kepala gitar ini sini aja nih. Nah, ini biasanya kepala gitar itu menunjukkan merek gitarnya. Contoh chord ini pasti di sini ada nih. Nah, ya kan? Itu headstock kepalanya. Nomor 2 nih. Dryer. Namanya dryer atau pemutar lah ya. Dryer terbuat dari stainless. Yang bagus kayak stainless. Sedangkan chord di sini dia pakai die-cast chrome yang normal, kemarin saya review juga. Die-cast chrome udah bukan kotak lagi, bukan kaleng-kaleng tapi die-cast chrome ya. Seperti ini. Nomor 3 nut. Nah, ini. Nutnya yang putih ini. Ini bantalan senar pada bagian depan setelah keluar dari ini apa? Dryer. Setelah keluar dari dryer ini. Nut ini berpengaruh pada suaranya. Jadi dia udah ada setelannya. Setelan berapa? 4 kalau nggak salah. Nanti kita bahas lah. Pokoknya ini nut untuk bantalan senarnya. Oke, ini nut. Biasanya terbuat dari plastik ABS kalau nggak salah. Nah, ini nutnya ini. Oke, berikutnya yaitu neck atau leher. Leher gitar biasanya orang-orang bilang necknya sebelah mana? Nih. Neck. Well, ini kan headstock nih ya, kepala. Nah, netnya di sini ada sambungannya ini sampai ke bawah ini, sampai ke heel atau sambungan. Namanya neck atau lehernya. Jangan salah, ini neck, pegangannya ini neck namanya. Nah, ya guys ya. Ini namanya neck, standar neck. Gitar itu harus lurus dan kuat, solid guys ya. Harus lurus, nggak boleh bengkong. Kalau bengkong ya style. Nah, gitu, harus di style. Oke, berikutnya fret. Fret yang mana fret gitar? Fret gitar itu yang besi ini. Nah, ini namanya fret guys. Sampai ke bawah ini namanya fret. Terbuat dari besi ya, normal ya, besi. Ya, pokoknya besi yang bulat lah ya. Makanya bulat gimana permukaannya? Ini bulat gitu. Ini bulat, nggak boleh kotak ini harus bulat. Ini menentukan kunci-kuncinya gimana, akordnya gimana, itu di sini di fretnya. Nah, kondisi senar atau string nggak boleh nempel sama fret. Kalau nempel ya nge-fret, suaranya kacau, pecah suaranya. Namanya fret, jangan lupa. Grip, bahasa gampangnya grip, padahal namanya fret. Ya guys ya. Oke, setelah fret. Oke, fingerboard seperti ini guys. Anda bisa lihat. Nah, ini ada yang coklat muda sama coklat tua. Nah, coklat tuanya ini namanya fingerboard. Ini sampai bawah guys. Ini beda kayu, ya kan? Nah, ini pipih lah sekitar berapa? Segini. 1 sampai 2 cm. Tapi hitungannya mili guys ya, bukan cm. Ini namanya fingerboard. Ini beda kayunya. Beda kayu sama necknya, bisa dikatakan dia nempel. Nah, nempel dan pokoknya dilem, di press gitu, nempel. Namanya fingerboard. Oke, berikutnya yaitu soundboard guys ya. Soundboard itu bisa dikatakan tabung gitar. Itu macam-macam. Ada yang dreadnought, ada yang super fork, ada juga yang grand auditorium. Tapi saya contohnya SFX atau super fork ya guys ya. Nih, benda kecil ini. Soundboard sendiri atau tabung itu terdiri dari 3 bagian. Jadi bagian top depan, ya, depan ini topnya ini. Terus side samping,
terus back belakang. Ini dua ini samping ya, side ini samping semua, ini samping. Terus ini belakang ini namanya backnya, sebenarnya bahasa Inggrisnya back gitu aja lah ya. Ini soundboard ini pengaruh di suara guys ya. Nah bisa dikatakan suaranya ya dari ini, nah, dari soundboardnya ini semakin gede suara, semakin tebal ukuran tabungnya, semakin ulem, semakin bassnya semakin terasa gitu guys. Nih. Dan di sini menggunakan kayunya berkualitas di sini. Soundboardnya ini full mahonika atau ada campuran seperti spruce atau gimana di sini. Nah, guys ya. Berikutnya yaitu roset. Nah, di sini untung dikasih roset guys ini. Nah, ini roset ini bukan stiker guys ya, tapi ini bisa dikatakan diukir. Nah, diukir ini. Ini bukan stiker, abalon kalau nggak salah ini. Nah, roset sini. Terus lubang, berikutnya lubang. Ini lubang gitar namanya sound hole. Dalam dunia musik namanya sound hole. Ini lubangnya. Ini juga pengaruh juga pada suara. Karena sumber suara dari senar atau dari string masuk ke sini dan diuraikan di dalam soundboardnya atau di tabungnya. Dia melakukan resonansi gitu guys ya. Duh, resonansi. Ya seperti itulah. Nah, itu. Oke. Berikutnya yaitu bridge ini guys. Kayu namanya bridge. Kayunya loh ya. Kayunya ini keseluruhan namanya bridge. Nah, tapi ada bagian-bagiannya juga lagi nanti. Namanya bridge. Ini juga terdiri dari kayunya beda sama soundboardnya atau sama bodinya beda. Kayunya ini bisa dikatakan kayu bagus juga di sini harusnya. Bisa lihat nih. Nah, itu namanya bridge di sini guys. Nah, sedangkan yang ini, yang atas tadi namanya nut, di sini namanya saddle. Gunanya sama kayak nut tadi sebagai bantalan senar atau bantalan string. Ini yang menentukan tinggi rendahnya string terhadap fingerboard atau ketinggian senar. Nah, kalau terlalu tinggi nanti bisa dikatakan tangannya sakit. Terlalu rendah nanti bisa cenderung ngefrit atau nempel ke fretnya itu juga tinggi juga. Jadi ukurannya harus benar-benar standar atau yes aman, harus cari kondisi yang aman. 0,4 kalau nggak salah guys. Ya, nanti kita lihat lah. Nah, ini namanya bridge. Ulangi, saddle. Namanya saddle. Berikutnya senar. Nah, senar atau strings. Nah, biasanya ya coated lah ya, senar atau string berkumparan-kumparan ini. Kelihatan guys ya? Oh, burem. Nah, ini. Coated nih. String. Kalau ukuran string atau senar itu tergantung usernya, penggunanya Anda sendiri-sendiri. Kalau bawaan pabrik rata-rata 0,11 Pak, bisa dikatakan pasti 0,11. Kalau terlalu besar atau terlalu tebal ganti 0,10 boleh. Juga ada plus minusnya juga sih. Ya tinggal selera aja kalau string. Gitu guys. Berikutnya yaitu pin string. Ini pinnya yang ini. Nah, pin string juga. Ini sebagai pengunci dari string itu sendiri atau dari senar itu sendiri. Senar kan belakangnya bulat tuh. Nah, masuk ke dalam sini, dalam bridge baru ditancepin, dikunci lah sama pin. Itu namanya pin string. Kalau yang paling belakang ini pin strap. Jadi ini untuk tali yang biasa ngikat di tubuh itu. Nah, buat gitaris di ngeband ini namanya pin strap. Sedangkan ini pin string atau pin senar gitu aja guys, agak gampangnya seperti itu. Terus karena ini dilengkapi dengan equalizer, ini ada equalizernya guys. Teman udah saya review juga sih ini. Punyanya Chord CE34T. Ada 3 band EQ. Nah, ada bass, middle dan juga treble. Setelah dengan power dan reset. Tuner. Nah, ada tuner juga. Contoh. Belum dihidupin guys. Contoh. Harus hidup ya. Gitu. Oke guys ya, matiin dulu, hemat baterai.
berikutnya yaitu binding list. Ini hitam ini guys, nanti ada di chord model GA Grand Auditorium itu nanti lebih jelas lagi, bentar lagi akan saya review ya. Binding list ini bisa dikatakan untuk aksesoris saja guys ya, dia nggak mengaruh pada suara, tapi agar tampilan lebih ciamik itu aja di gitar. Cobalah Anda bayangin kalau gitar nggak ada binding listnya, coklat, sini juga coklat, pure coklat, walah mirip kayak peti. Ini binding list namanya. Nah ini gitu guys, nggak kecepatan kan aku jelasinnya namanya. Jika ada yang kurang jelas tulis kolom komentar guys ya, sebisa mungkin akan saya jawab lah. Oke, cukup guys ya penjelasan dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.